Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 284 Iblis Zen terbesar dari awal. Lu Zhou telah melihat teknik, cermin cerah, lebih dari sekali. Waktu yang lebih baru adalah dari murid Jing Yan, seorang Grandmaster Buddha bernama Wu Nian, di Lotus Dice. Harus dikatakan bahwa cermin cerah Kong Yuan tampaknya jauh lebih kuat dibandingkan dengan Wu Nian. Saat dia mulai bersinar, dengan dia di tengah, lingkaran besar cahaya meluas ke sekitarnya. Siapapun dalam jangkauan Bright Mirror akan terpengaruh olehnya. Para pembudidaya merasakan gelombang kekuatan di tubuh mereka saat ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Menyerang. Jejak telapak tangan dan segel Taois diluncurkan ke arah pedang terbang yang masuk dengan keganasan dan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Bang, bang, bang. Kong Yuan senang melihat ini. Para pembudidaya dari 10 sekte besar jauh lebih baik daripada sekte kecil. Di bawah efek Bright Mirror, mereka lebih kuat sekarang. Efeknya jauh lebih baik dari yang dia duga. Bang, bang, bang. Dengan putaran serangan ini, kumpulan kata-kata terbang itu segera dijatuhkan. Pedang jatuh dari udara. Sama seperti sebelumnya, 7 lingkaran bercahaya di tanah bersinar lagi. Jiang Aijian bertanya dengan bingung, "Senior-senior, apa maksud dari 7 lingkaran bercahaya ini?" Lu Zhou menjawab, "Yang pertama adalah poros surgawi, yang kedua adalah giok berputar, yang ketiga adalah mutiara yang bersinar, yang keempat adalah keseimbangan, yang kelima adalah tabung pengamat giok, yang keenam adalah pembuka panas, dan yang ketujuh adalah twinkling brilliance. 4 yang pertama membentuk tubuh sedangkan yang kelima hingga yang ketujuh membentuk pegangan. Bersama-sama mereka membentuk Dipper." Petik 2. Saya melihat, realisasi tampaknya fajar pada Jiang Aijian saat ini. Yuaner kecil memandang Jiang Aijian dan berkata, "Ada apa?" "Jangan tanya aku hanya berpura-pura." Jiang Aijian melihat lingkaran bercahaya di tanah. Qin Jun menjelaskan, 7 bintang pendaratan. Dari mulut Dipper ke pegangannya, urutannya adalah Celestial Pivot, Celestial Rotating Jade, Celestial Shining Pearl, Celestial Balance, Jade Sighting Tube, Pembuka Panas, dan Twinkling Brilliance. Ketika 7 lingkaran bercahaya ini menjadi satu, mereka benar-benar menakutkan. Kelompok pedang yang jatuh tampaknya tumbuh lebih ganas saat mereka menyerang para pembudidaya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. "Grandmaster, apa kau tidak akan melakukan sesuatu?" Seseorang bertanya. Kong Yuan mendengus. Dia meluncurkan beberapa cetakan telapak tangan ke udara. Pada saat yang sama, dia berbalik dan memerintahkan para kultivator yang tersisa, "Apa yang kamu tunggu? Carilah celah dan hentikan Seven Stars Landing." Petik 2. Para pembudidaya melihat pedang yang bersinar dan terbang di tanah. Dengan Kong Yuan dan yang lainnya menjaga kelompok pedang terbang di teluk, mereka berada di samping mereka dengan kegembiraan. Mereka berlari menuju Seven Stars Landing. Beberapa dari mereka mulai berlari sebelum sisanya mengikuti seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar untuk dilakukan. Kerumunan menjadi liar. Tingkat bumi, itu pedang tingkat bumi. Seseorang tertawa terbahak-bahak. Beberapa pembudidaya mengambil pedang kelas bumi dari Seven Stars Landing dan sangat senang sehingga mereka tampak hampir gila. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa mereka sedang berada dalam bahaya. Kong Yuan mendengus. "Buka!" Dia tiba-tiba menarik kembali telapak tangannya, dan Bright Mirror menghilang. Kekuatan serangan itu sangat berkurang. Pedang terbang melintas melewati para pembudidaya di tanah dan tanpa ampun menembus tubuh mereka, menyebabkan sungai darah mengalir. Para pembudidaya yang berada di luar jangkauan tercengang saat melihat ini. Mereka yang berada di Seven Stars Landing diubah menjadi tusuk sate manusia. Little Yuaner menutupi wajahnya dan berbalik. Di sisi lain, ekspresi Lu Zhou adalah ketidakpedulian. Mungkin, ingatan dan pengalaman Ji Tiandao sedikit membuatnya peka terhadap adegan seperti itu. Dia tidak asing dengan pemandangan seperti itu. Sama seperti ini, 30 pembudidaya kehilangan nyawa. Beberapa melarikan diri, tetapi mereka terlihat lebih buruk karena aus. "Kong Yuan, apa yang sedang kamu lakukan?" Seseorang bertanya dan memelototinya. Kong Yuan menegakkan telapak tangan dan berkata, "Amitabha. 7 bintang harus cukup makan sebelum pedang iblis dapat diperoleh, seseorang harus berkorban untuk ini. Saya memuji keberanian mereka. Ketika saya kembali ke kuil kekosongan besar, saya pasti akan mengadakan upacara untuk membantu mereka menyeberang ke dunia lain." Petik 2. "Kamu." Tindakan Kong Yuan membuat geram penonton. Namun, mata Kong Yuan bersinar dengan cahaya aneh saat dia berkata, "Aku telah memberimu kesempatan, dan kamu tidak menghargainya. Anda seharusnya tidak menyalahkan saya." Petik 2. Kekuatan Seven Stars Landing membengkak di bawah suplai darah segar. Lingkaran bercahaya menyebar. Darah para pembudidaya mengalir di sepanjang pembuluh darah, seperti pembuluh meridian, mereka mengalir ke segala arah dan akhirnya terhubung.
Ketika garis-garis itu terhubung, formasi 7 terminal diaktifkan. Qin Jun berteriak tanpa sadar, Seven Stars Landing diaktifkan, kita tidak akan berhasil tepat waktu. Senior, apa yang harus kita lakukan? Jelas dia menaruh semua harapannya pada Lu Zhou. Lu Zhou memandangi sekelompok pembudidaya. Aura Kong Yuan juga berubah. Dia melirik ketujuh bintang di tanah dan gugusan pedang di udara yang tampaknya telah mengamuk saat dia berkata, Amitabha, suaranya meluncur dalam gelombang suara. Sungguh teknik suara yang kuat. Petik 1. Mereka yang memiliki basis kultivasi lemah merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan darah mereka mendidih karena benturan. Lu Zhou sama sekali tidak terpengaruh. Efek penahan unik dari kekuatan luar biasa Heavenly Writing membuatnya kebal terhadap teknik suara. Beberapa pembudidaya lain tidak tahan dengan ini. Mereka berteriak dengan marah. Kong Yun, apa yang kamu mainkan? Kamu akan menjadi bagian dari gundukan pedang. Ekspresi Kong Yuan menjadi gelap. Siapa yang mengira biksu tinggi menjadi jahat dan keji ini? Pedang terbang di udara terbang ke arah pembudidaya. Banyak avatar dan energi pelindung muncul. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Bang, 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 ledakan, ledakan, ledakan. Pedang menusuk mereka seperti hujan deras. Kisaran Seven Stars Landing melebar sampai menutupi seluruh batu nisan. Pedang terbang tidak lagi mengorbit di sekitarnya, mereka sekarang berniat untuk meraup nyawa semua orang yang hadir di tempat kejadian. Jiang Aijian mengangkat tangan dan membentuk penghalang energi di hadapan dirinya sendiri. Senior tua, aku akan mengambil ini. Petik 2. Tuanku tidak membutuhkan perlindunganmu. Betapa menyebalkan, Yuaner kecil menempatkan dirinya di depan Lu Zhou. Energi Yuan kecil membentuk dinding, dan itu bertindak sebagai perisai di depannya. Jiang Aijian terkekeh dan memutuskan untuk tidak bertengkar dengannya. Lu Zhou tidak keberatan. Di sudut tempat mereka berada, mereka bisa menghindari banyak pedang terbang. Para pembudidaya dari 4 sekte besar, di sisi lain, mengalami kesulitan. Kelompok pedang itu terutama menyerang mereka. Jagoan, jagoan, jagoan. Batu nisan tiba-tiba bergetar saat ini. Setelah melihat ini, Kong Yuan mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Momen saya akhirnya di sini. Dia mendorong menjauh dari tanah dan menghindari kumpulan pedang saat energi hitam melonjak keluar dari tubuhnya. Hanya dalam sekejap, dia sudah berdiri di atas batu nisan. Dia melepaskan serangan telapak tangan ke bawah. Ledakan, energi hitam mendarat di batu nisan besar, menyebabkannya retak. Kemudian, itu mulai bersinar melalui celah-celah. Jiang Aijian mengerutkan kening saat dia berkata, jadi, pedang iblis ada di dalam batu nisan. Lu Zhou juga tidak mengharapkan ini. Saat ini, Kong Yuan berdiri di atas nisan besar itu. Dia menatap yang lain seolah-olah dia adalah kaisar sebelum tatapannya akhirnya berhenti pada Jiang Aijian. Kelompok pedang itu menyerang para pembudidaya dengan hiruk-pikuk. Kong Yuan, sebaliknya, aman. Lu Zhou bisa melihat energi gelap menggelegak yang dipancarkan tubuh Kong Yuan. Dia memproyeksikan suaranya dan berkata, Vian Zhen. Pandangan Kong Yuan segera beralih dari Jiang Aijian ke lelaki tua yang berdiri di samping Jiang Aijian. Proyeksi suara ini tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Kong Yuan belum pernah bertemu Lu Zhou sebelumnya. Selain itu, saat itu gelap, yang membuatnya tidak mungkin untuk mengenali Lu Zhou. Dia berkata, kamu memiliki mata yang tajam, dermawan. Petik 2. Orang terakhir yang mengolah Vian Zhen adalah kursi kedua kuil Vian, Zuo Xinchan. Dia juga satu-satunya orang yang mengolah Vian Zhen ke ranah ketuhanan yang baru lahir. Suara Lu Zhou menyebar ke sekitarnya dan mencapai telinga semua orang dengan jelas. Dia tampaknya tidak terpengaruh oleh formasi 7 terminal. Kong Yuan menggelengkan kepalanya. Orang lemah itu, Zuo Xinchan, tidak pernah bisa dibandingkan denganku. Saya telah membudidayakan kedua Zen. Saya adalah kultivator Vian Zhen terbesar sejak permulaan waktu. Petik 2. Yang lainnya kaget. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata, saya ingin melihat bagaimana Anda akan mematahkan formasi 7 terminal. Petik 2. Jantung Kong Yuan berdegup kencang. Jika hanya Jiang Aijian, dia tidak akan khawatir. Namun, kemunculan tiba-tiba elit ini, berdasarkan suaranya, membuat bel alarm berbunyi di kepalanya. Apakah Anda menunggu untuk menuai apa yang telah saya tabur? Tasbih di depan Kong Yuan melayang dan menggantung di telapak tangannya. Dia merentangkan tangannya. Dia menyapu pandangannya ke arah Jiang Aijian, Lu Zhou, dan yang lainnya sambil berkata, 7 bintang telah dipanggil. Para dermawan yang terhormat, mohon lanjutkan perjalanan Anda. Amitabha. Kong Yuan menarik kedua telapak tangannya, dan manik-manik terbang-terbang menuju kelompok itu. Bab 285 Vian Zhen bukanlah Zen. Tasbih Buddha adalah senjata yang sangat unik. Itu bisa digunakan sebagai senjata tersembunyi, dan juga bisa digunakan untuk membela diri. Ada banyak cara untuk menggunakannya. Namun, itu membutuhkan basis budidaya yang tinggi juga.
Itu tidak seperti pedang dan pedang, di mana hanya berlatih serangan ofensif. Tasbih itu melesat ke depan. Mereka membentuk beberapa meteor hitam di dalam area yang remang-remang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Izinkan saya. Jiang Aijian tidak bisa menahan dirinya lagi saat dia menghunus Dragon Song. Lu Zhou melihat Yuaner kecil sangat ingin bergerak dan memanggilnya kembali, biarkan dia. Oh, petik 2. Jika gadis kecil ini menyerang ke depan juga, apakah saya harus menaruh harapan saya pada Qin Jun yang tidak berguna untuk melindungi saya? Jiang Aijian bergerak dengan kecepatan yang membutakan sehingga dia meninggalkan serangkaian bayangan di belakangnya. Pedang energi emas terbang. Bam, bam, bam. Itu mendarat di tasbih yang masuk dan tasbih yang ditolak-ditolak. Kong Yuan sepertinya sudah mengharapkan ini dan berkata, pedang yang bagus. Saat dia melihat pedang Jiang Aijian, ekspresi kekaguman terlihat di wajahnya. Jiang Aijian tersenyum dan terbang menuju Kong Yuan. Sementara itu, para pembudidaya lainnya melakukan yang terbaik untuk menangkis serangan sekelompok pedang. Aliran udara yang kuat dan energi sangat menekan mereka sehingga mereka merasa sulit untuk bernapas. Mereka hanya bisa melihat saat Jiang Aijian terbang. Namun, mereka senang melihat ini. Terlepas dari siapa pemenang pada akhirnya, mereka masih akan mendapat manfaat darinya. Kong Yuan terbang juga dan berdiri dengan punggung tegak di udara. Tubuh bagian bawahnya gelap sedangkan tubuh bagian atasnya cerah. Zen kembar. Astaga, mereka yang memiliki pengetahuan kultivasi umum tahu bahwa api dan air tidak dapat didamaikan, yin dan yang tidak bisa hidup berdampingan. Namun, Kong Yuan dari kuil kehampaan besar berhasil menggabungkan kedua Zens. Seberapa berbakat dia? Sudah lama dikabarkan bahwa Kong Yuan dari kuil kekosongan besar telah mencapai peningkatan yang luar biasa dalam basis kultivasinya saat dia berkultivasi dalam pengasingan. Berdasarkan apa yang mereka lihat, sepertinya rumor itu benar. Semua dari mereka memandang Kong Yuan dengan kagum. Tidak heran jika biksu, Kong Xuan, memiliki kepercayaan diri untuk pergi ke altar suci. Petik 2. Setelah mengembangkan Twin Zen, bahkan jika Master Sekte ada di sana, mereka tidak akan bisa melakukan apapun terhadapnya. Petik 2. Yah, kecuali penjahat lama Evil Sky Pavilion mau bergerak. Petik 2. Basis kultivasi Kong Yuan telah meningkat pesat, tapi dia masih belum cukup berani untuk membalas dendam dari Evil Sky Pavilion. Saya pikir penjahat tua adalah satu-satunya yang bisa menekannya. Sayangnya, ini adalah makam pedang. Mengapa penjahat tua itu ada di sini? Adegan itu tampak aneh. Itu adalah satu hal bagi sekte kecil untuk menyembah Pavilion Langit Jahat, tetapi orang-orang ini dari para pembudidaya Jalan Mulia menempatkan harapan mereka pada Pavilion Langit Jahat. Ketika Jiang Aijian berada di udara, Diana Mudra muncul di tubuh bagian atas Kong Yuan. Itu adalah Diana Mudra emas. Di saat yang sama, Diana Mudra lainnya juga muncul di tubuh bagian bawahnya yang berwarna hitam. Kedua mudra itu bergabung. Ledakan, ledakan, ledakan. Jiang Aijian menusukkan pedangnya ke depan ke arah Kong Yuan dan meninggalkan bayangan di udara. Pukulannya mendarat di Diana Mudra. Kong Yuan berteriak, pergilah. Diana Mudra yang berkumpul tiba-tiba membengkak. Seperti embusan angin, itu mendorong Jiang Aijian mundur. Aku menghindar, Jiang Aijian tiba-tiba menyadari pertahanan biksu tua ini terlalu kuat. Dia memutuskan untuk menghindari serangan itu. Namun, Diana Mudra bergeser dan mengubah ukurannya. Sepertinya Kong Yuan telah melatih serangan ini ribuan kali. Bam! Jiang Aijian mengangkat Dragon Song di depan dirinya dan mengencangkan cengkeramannya, menghalangi Diana Mudra yang berkumpul. Dia terhuyung-huyung karena dampaknya. Dia buru-buru berkata, aduh, gadis kecil, tangkap aku. Gedebuk. Jiang Aijian jatuh ke tanah. Dia merasa grogi karena tabrakan itu dan seluruh tubuhnya sakit. Jika bukan karena energi pelindungnya yang melindungi sebagian besar jatuhnya, mudra kembar akan cukup untuk menyebabkan dia cedera yang parah. Melayani Anda dengan benar, kata Yuaner kecil sambil tersenyum. Sementara itu, Kong Yuan masih melayang di atas batu nisan. Ia senang karena Diana Mudra miliknya berhasil memukul mundur Jiang Aijian. Namun, dia tidak berhenti menyerang hanya karena ini. Tasbih Buddha yang tersebar di sekitarnya berkilau dingin sebelum melesat ke depan lagi. Tidak mungkin. Mata Jiang Aijian membelalak. Dia membanting telapak tangan ke tanah, melakukan jungkir balik, dan mundur. Yuaner kecil berkata, nah, lanjutkan. Petik 2. Saya tidak bisa. Aku sudah melakukan yang terbaik, aku sama sekali bukan tandingannya. Jiang Aijian buru-buru melambaikan tangannya. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat Jiang Aijian bahkan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Bagaimana dia bisa menggunakan semua kekuatannya ketika dia bahkan belum melepaskan avatarnya? Seperti biasa, dia adalah seseorang yang menghargai hidupnya. Little Yuaner mendengus. Sebuah dinding energi yang padat didirikan di hadapan dirinya sendiri. Tasbih Buddha kembali. Mereka terhubung dan membentuk rantai lagi yang tergantung di Kong Yuan.
Biksu ini tidak mudah untuk ditangani, Diana mudranya dapat memblokir Dragon Song. Jiang Eijian berkata, saya khawatir hanya Anda yang dapat melakukan sesuatu tentang ini, senior tua. Petik 2. Tuan, Yuaner kecil mengenakan ekspresi ketidaksetujuan yang ditujukan pada Jiang Eijian sebelum mengubahnya menjadi salah satu memohon ketika dia melihat ke arah Lu Zhou, jelas memohon izin untuk melawan Kong Yuan. Meskipun Little Yuaner memiliki banyak harta, Lu Zhou tidak merasa nyaman. Memang, Jiang Eijian tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tapi dia bisa mengatakan satu atau dua hal dari pertukaran mereka sebelumnya. Biksu tua ini memiliki banyak keahlian dalam persenjataannya, yang belum pernah dia gunakan. Jika dia meluncurkan serangan yang kuat, mereka pasti akan mengalami kerugian besar. Lupakan, Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Kong Yuan tersenyum dan berkata, bukankah sudah terlambat untuk akhirnya memikirkan semuanya? Aku berkata aku bertekad untuk mendapatkan pedang iblis. Petik 2. Lu Zhou tidak menanggapi ejekannya. Zen yang di iblis bukanlah Zen sejati. Zen apapun yang dapat membunuh adalah Zen yang baik, Kong Yuan membalas, aku satu-satunya orang di bawah langit yang berhasil mengembangkan Twin Zen. Petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas dan berkata, kupikir kamu memiliki beberapa metode mengejutkan lain yang mampu memecahkan formasi 7 terminal, aku telah melebih-lebihkanmu. Petik 2. Tepat ketika Lu Zhou mengangkat tangannya dan akan menggunakan kartu serangan mematikan. Retak, batu nisan besar itu retak terbuka. Potongan besar mulai rontok. Bang, 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 prasasti di batu nisan, anehnya, melayang ke udara. Mereka dikemas padat seperti kaleng sarden. 7 lingkaran bercahaya jauh lebih terang dari sebelumnya. Ketika puing-puing benar-benar jatuh, pedang perunggu bisa terlihat melayang di udara. Prasasti itu mulai menyatu, seperti ngengat kenyala api, mereka menembak ke arah pedang besar. Asap hitam mengepul. Pedang besar itu sepertinya telah diaktifkan oleh prasasti saat itu bergetar sedikit. 8 rantai di sekelilingnya dililitkan erat di sekitar pedang. Yang lainnya kaget. 8 rantai itu tidak dimaksudkan untuk menstabilkan batu nisan. Sebaliknya, mereka dimaksudkan untuk menjaga pedang besar tetap di tempatnya. Ketika Kong Yuan, yang melayang di udara, melihat pedang iblis, dia tertawa sebelum berseru dengan penuh semangat, akhirnya, aku diberi penghargaan setelah bertahun-tahun. Tawanya bergema di seluruh mausolem pedang. Para pembudidaya mengalami kesulitan saat memukul mundur kelompok pedang seperti itu. Gelombang suara mendorong mereka lebih jauh ke belakang. Mereka yang tidak bisa menahannya jatuh ke tanah di tempat. Lu Zhou awalnya bermaksud menjatuhkan Kong Yuan. Namun, dia berhenti ketika dia melihat pedang besar itu. Pedang itu tampak aneh. Bis, pedang besar itu bergetar seolah mencoba melepaskan rantainya. Kong Yuan berkata dengan suara yang dalam, jangan pedulikan aku akan mengambil pedang. Dia membalik di udara dengan telapak tangan terulur. Saat dia turun, dia mencengkeram pedang iblis. Energinya membungkus pedang iblis. Ledakan, seolah pedang iblis merasakan gangguan, prasasti itu tiba-tiba tersebar. Mata Kong Yuan membelalak. Bam! Dia didorong kembali oleh prasasti. Pada saat yang sama, cahaya yang menyilaukan meledak dari formasi 7 terminal. Pedang di sekitarnya dipanggil oleh pedang iblis. Mereka mengubah arah dan dengan cepat berkumpul. Swoosh, 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 swoosh. Bayangan pedang terbang bisa dilihat di mana-mana. Kong Yuan tidak berharap pedang iblis menjadi sesulit ini untuk dijinakkan. Dia segera mengaktifkan Diana mudrasnya. Bam, 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 kelompok pedang menyerang Kong Yuan. Pedang terbang yang tersisa menyerang para pembudidaya lainnya. Para pembudidaya dari 4 sekte besar mulai turun seperti lalat pada saat ini. Ini adalah serangan tanpa pandang bulu. Pedang yang menakutkan, kata Jiang Eijian dengan kaget. Itu telah mengumpulkan kekuatan selama bertahun-tahun, dan sekarang, itu terlepas sekaligus. Benar-benar menakutkan, kata Qin Jun dengan kagum. Pada saat ini, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah mereka. Yuan kecil menahan pedang terbangnya lagi dengan energinya. Kong Yuan memiliki ujung tongkat terpendek. Apa biksu tua itu sekuat itu? Jiang Eijian tidak berharap Diana Mudra yang berkumpul mampu menangkis pedang terbang sebanyak itu. Ini membentuk ruang independen. Bam, 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 rantai mulai putus satu demi satu. Tidak butuh waktu lama sebelum ke-8 rantai itu putus. Pedang iblis itu gratis. Itu mengumpulkan kekuatan dari prasasti, dan bilahnya bersinar merah. Setelah getaran singkat, pedang iblis berubah arah. Pedang terbang lainnya menyerah. Suara mendesing. Bab 286 Raja Pedang. Suara mendesing. Pedang iblis ditembakkan ke arah Kong Yuan. Matanya membelalak saat melihat pedang iblis. Diana mudranya berkembang dan menyebar. Bam! Pedang iblis diblokir oleh Diana Mudra, tapi itu hanya berhenti di udara sesaat sebelum menusuk Kong Yuan lagi.
Ini adalah wilayah pedang iblis, itu juga diperkuat oleh formasi 7 terminal. Kong Yuan kurang beruntung kali ini. Jiang Aijian tampak bersemangat saat dia menyaksikan. Sementara itu, pedang iblis menyerang Kong Yuan dengan panik. Seolah-olah itu memiliki sumber energi yang tidak ada habisnya. Bang, bang, bang. Kong Yuan tidak punya pilihan selain bertarung dengan pedang iblis dengan sekuat tenaga. Vienzhen, segel Budanya, dan serangannya mendarat di pedang iblis. Sayangnya, itu sama sekali tidak mempengaruhi pedang iblis. Seiring waktu berlalu, kekuatan pedang iblis tampaknya meningkat daripada menurun. Kemudian, tubuh emas Buddha muncul. Buddha emas besar menangkis pedang terbang. Pedang iblis adalah satu-satunya yang terus mencari celah tanpa henti. Tidak mungkin. Bahkan tubuh emas Buddha tidak dapat menekan pedang iblis. Jiang Aijian menelan ludah. Bagaimana dia bisa mendapatkan pedang ini? Karena tubuh emas Buddha tidak dapat menekan pedang iblis, tidak diragukan lagi Kong Yuan akan kalah. Avatar dan tubuh emas membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk dipelihara, dan sulit untuk mewujudkannya dalam waktu yang lama. Seperti yang diharapkan, saat tubuh emas Buddha menghilang. Suara mendesing. Pedang iblis menembak Kong Yuan dengan kecepatan yang menakutkan. Mata Kong Yuan melebar saat dia menatap pedang iblis dengan tidak percaya. Aku, tidak bisa, percaya ini. Kong Yuan jatuh dari udara dan mendarat di tanah dengan suara keras. Mayatnya tergeletak di tanah. Anehnya, tasbih Buddha masih bersinar redup. Ekspresi semua orang berubah drastis. Kong Yuan adalah kepala biara kuil kehampaan agung yang memiliki 7 daun kembar Zen. Bagaimana mungkin dia dibunuh oleh pedang iblis? Semua orang merasa ini sulit untuk dipercaya, tetapi kebenaran terungkap di depan mata mereka. Ketika pedang iblis telah mencapai tujuannya, pedang itu berbalik dan terbang menuju para pembudidaya dari 4 sekte besar dan membunuh mereka dalam hiruk-pikuk. Dibandingkan dengan Kong Yuan, orang-orang ini sangat lemah. Dengan setiap pukulan, 1 nyawa diklaim. Hujan darah mulai turun. Setelah melihat ini, Qin Jun berkata dengan cemas, Pak Tua, ini tidak bisa terus, pedang iblis akan menyerang kita cepat atau lambat. Petik 2. Namun, Yuaner kecil berkata, mereka layak mendapatkannya, begitulah perilaku mereka saat mengepung Gunung Pengadilan Emas. Orang-orang dari 4 sekte besar adalah musuh Evil Sky Pavilion untuk memulai. Itu adalah kabar baik bagi mereka untuk dibunuh oleh pedang iblis. Jika tidak, cepat atau lambat mereka pasti akan menyerang paviliun langit jahat bersama sekte lain. Anggota yang tersisa dari sekte kecil tersebar dan lari. Mungkin, mereka terlalu lemah. Setelah pedang iblis membunuh beberapa dari mereka, pedang itu berbalik ke arah Lu Zhou dan yang lainnya. Jiang Aijian berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, pedang iblis ini pasti tahu bagaimana memilih lawannya. Pedang adalah pedang, bagaimanapun juga, itu didukung oleh formasi, dan itu bukan makhluk. Mungkin, seseorang mengendalikannya dari belakang layar, berspekulasi Qin Jun. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk. Dia mengamati sekelilingnya tetapi tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Pada saat ini, Jiang Aijian melompat keluar. Dia menangkis pedang iblis dengan lagu Dragon Song. Bunga api terbang, energi bertabrakan. Mereka bertukar beberapa pukulan untuk beberapa ronde, tetapi Jiang Aijian tidak unggul. Padahal, jika ini terus berlanjut, dia akan mengalami nasib yang sama dengan Kong Yuan. Makanya, dia memilih mundur. Dia menggabungkan pedang energi Dragon Song dengan dao gaib, dan dengan gerakan cepat, dia muncul di sebelah Lu Zhou. Dia menyeka keringat dari wajahnya dan berkata, aku tidak bisa mengalahkannya, aku tidak bisa mengalahkannya sama sekali kecuali formasi bodoh ini rusak. Petik 2. Kamu terlalu lemah. Pada akhirnya, akulah yang harus melakukan ini. Yuaner kecil tidak bisa lagi diam. Dia menginjak awan dan melepaskan Nirvana Sas dan menggunakan pedang iblis. Jiang Aijian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Adalah hal yang baik bagi gadis kecil untuk merasa kompetitif, tapi dia berperilaku terlalu gegabah. Dia menoleh untuk melihat ke arah Lu Zhou yang tenang dan berkata lagi, kamu tampak percaya diri dengan kemenanganmu, senior tua. Mungkinkah Anda memiliki cara untuk memecahkan formasi? Petik 2. Dalam sudut pandangnya, formasi 7 terminal harus dipatahkan sebelum pedang iblis bisa dikalahkan. Jika tidak, mereka semua mungkin mati di sini hari ini. Tidak ada cara untuk memecahkan formasi, kata Lu Zhou. Jiang Aijian menggaruk kepalanya. Dia berkata dengan ekspresi kaku, tidak, jangan katakan itu, aku pengecut. Terserah kamu untuk percaya atau tidak, kata Lu Zhou. Qin Jun berkata, mata formasi 7 terminal tidak ada di sini, itu tidak bisa dipatahkan. Petik 2. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir, apakah warisan besar saya sebagai Jiang Aijian akan berakhir di sini? Saya belum mewujudkan impian saya untuk memiliki 1.000.000 pedang bagus, Jiang Aijian berkata dengan cemas. Bam, bam, bam. Pedang iblis melanjutkan rentetan serangannya 2 kali.
Yuaner kecil membangkitkan energi dan harus mundur. Dia terhuyung saat mendarat dan hampir kehilangan pijakan. Lagi, Yuan kecil ingin menyerang lagi. Sudah cukup, pakaian bulu awanmu perlu diisi ulang juga. Anda akan membahayakan hidup Anda dengan mengisi kembali, kata Qin Jun. Pedang iblis tidak membedakan antara targetnya, dan kali ini menembak ke arah Qin Jun. Bam! Basis kultivasi Qin Jun hanya di ranah pengadilan surgawi. Dia secara naluriah menyulap energinya, tetapi itu langsung ditembus oleh pedang iblis. Energinya segera hancur, dan dia dikirim terbang ke dinding batu sebelum menyemburkan seteguk darah. Pedang iblis melayang di udara dan meratakan dirinya sendiri sebelum menembak ke arah Lu Zhou. Tuan, kata Yuaner kecil dengan gentar. Tua-tua. Lu Zhou mengerutkan kening. Sepanjang waktu, dia bertanya-tanya bagaimana dia harus menjinakkan pedang ini atau menghancurkan formasi. Dia tidak berharap pedang iblis menargetkannya begitu cepat. Dia melihat pedang itu dengan sedikit ketidakberdayaan. Akhirnya, dia berkata dengan acuh tak acuh, mundur. Petik 2. Jiang Aijian menembak ke arah Qin Jun dan membawanya ke samping. Little Yuaner mundur juga. Sementara itu, Lu Zhou naik ke udara. Pedang iblis tidak bisa lagi menekan dirinya sendiri saat berlayar di udara untuk menusuk Lu Zhou. Suara mendesing. Bam! Pedang iblis bertabrakan dengan tubuh emas Buddha. Tubuh emas Buddha setinggi 100 kaki muncul. Semua orang melihat ke atas. Bahkan para pembudidaya dari sekte kecil yang bertahan pada nafas terakhir mereka tidak terkecuali. Tubuh emas Buddha lebih tinggi dari batu nisan besar. Lu Zhou berjalan di udara. Dia berjalan ke pusat formasi 7 terminal dengan tubuh emas Buddha. Tidak peduli bagaimana pedang iblis menyerang, itu tidak dapat melakukan apapun terhadap tubuh emas Buddha. 10 detik saja yang saya punya, di mana mata formasi. Sementara itu, sekelompok pedang di sekitar formasi 7 terminal tampaknya merasakan musuh yang kuat, dan mereka menyalakan tubuh emas Buddha pada saat yang sama. Kelompok pedang yang padat menutupi pandangan semua orang. Tubuh emas Buddha setinggi 100 kaki tidak melemah sedikit pun. Sungguh kuat, itu adalah tubuh emas Buddha yang nyata. Para pembudidaya yang tergeletak di tanah memandang tubuh emas dengan ketakutan saat mereka bertanya di antara mereka sendiri, siapa itu? Sayangnya, 10 detik itu waktu yang terlalu singkat. Begitu tubuh emas Buddha lenyap, pedang iblis dan sekelompok pedang terbang ke arah Lu Zhou. Ledakan, tubuh emas Buddha lainnya muncul. Pedang terbang yang berada dalam jangkauan tubuh emas langsung dikalahkan dan jatuh ke tanah. Jiang Aijian dipenuhi dengan kekaguman. Saya terkesan. Dia mampu mengecilkan dan mengembangkan tubuh emasnya sesuka hati. Aku sangat terkesan. Lu Zhou tampaknya telah menemukan cara. Dengan ini, puluhan pedang terbang jatuh dan tetap tidak bergerak di tanah. Mereka jelas rusak. Lu Zhou mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya, anem pendek dan indah melayang dan bersinar dengan cahaya merah samar. 10 detik sudah cukup. Petik 1. Setiap detik dihitung dalam pertarungan antar elit. Selain itu, pedang iblis ini tidak menunjukkan niat untuk mengelak sama sekali. Kalau begitu, dia akan melawannya secara langsung. Dia tidak ragu-ragu saat dia menyerang pedang iblis dengan kecepatan yang menyilaukan. Bab 287 menyerah. Para pembudidaya melebarkan mata mereka saat mereka menyaksikan pemandangan ini. Tubuh emas Buddha bergerak maju. Mereka hanya bisa melihat bagian atas tubuh emas Buddha. Bagian bawah tubuh emas disembunyikan oleh sekelompok pedang. Dengan gerakan cepat Lu Zhou, kumpulan pedang itu langsung tersebar dan jatuh dari udara. Pedang iblis tampak menyala. Itu bergetar dan berdengung seolah-olah telah menemukan musuh bebuyutannya. Lu Zhou memegang anem dan menebasnya di pedang iblis. Kedua pedang itu bertabrakan. Bam! Dengan titik tumbukan sebagai pusatnya, sebuah cahaya yang menyilaukan meledak. Surging primalki bertiup di udara seperti badai yang datang tiba-tiba. Energi itu menjatuhkan pedang terbang seperti pedang es. Lu Zhou tidak melihat anem. Dia merasakannya dengan telapak tangannya dan tahu bahwa anem tidak terluka. Dia menatap pedang iblis tanpa berkedip. Dia juga mengawasi hitungan mundur di dashboard. 3 detik, 2 detik, 1 detik, waktunya sudah habis. Tubuh emas Buddha lenyap tepat waktu. Semuanya terdiam. Sekelompok pedang di formasi 7 terminal jatuh. Lingkungan sekitar berkilau dari cahaya yang memantulkan pedang. Beberapa dari gundukan yang lebih tinggi menyerupai landak. Pedang iblis tidak rusak. Namun, hal yang aneh adalah dia berhenti menyerang. Sebaliknya, itu melayang di depan Lu Zhou saat bergetar ringan, ujung awalnya ditujukan ke dahi Lu Zhou. Namun, sekarang itu miring ke samping, targetnya sepertinya belum dinamai sekarang. Lu Zhou sedang memikirkan tentang apa yang harus dilakukan jika dia menggunakan semua kartu sempurna miliknya dan masih tidak mampu menekan pedang iblis ini. Dalam hal ini, dia hanya bisa menggunakan kartu percobaan puncak terakhirnya. Namun, pedang iblis tidak bergerak. Para pembudidaya di mausolem pedang memandang satu orang dan satu pedang, berhadapan. Selain kagum,
Mereka juga bingung. Mereka yakin bahwa tubuh emas Buddha jauh lebih kuat daripada Kong Yuan. Ini berarti ada harapan untuk menjinakkan pedang iblis. Pedang dengan tingkatan berbeda tersebar di lantai adalah harta yang mereka dambakan. Dengan ini, teror yang dibawa oleh pedang iblis mulai memudar. Bis, pedang iblis bergetar lagi. Lu Zhou membuka telapak tangan kanannya. Tanpa nama melayang di atas telapak tangannya. Yang mengejutkannya adalah pedang iblis sepertinya mundur. Jiang Aijian terkejut. Sebagai pemimpin dari 3 Sword Freak, ada satu hal yang harus aku umumkan. Yuaner kecil dan Qin Jun memandang Jiang Aijian tanpa berkata-kata. Pernyataan konstruktif apa yang dapat dia berikan pada saat yang genting ini? Jiang Aijian melanjutkan, Dragon Song hanya bisa memainkan biola kedua setelah pedang senior tua itu. Pedangnya terlalu indah. Petik 2. Pedang iblis tidak bergerak. Lu Zhou memandang pedang iblis dengan ragu. Dia melambaikan tangannya, tanpa nama terbang. Pedang iblis mundur, tanpa nama kembali ke tangan Lu Zhou. Lu Zhou mengangguk. Meskipun pertukaran barusan tidak dapat menghancurkan pedang iblis, itu cukup untuk menakut-nakuti. Ini memang pemandangan yang aneh. Karena pedang iblis takut akan tanpa nama, Lu Zhou memutuskan untuk melepaskan kekuatan tanpa nama. Dia membuang tanpa nama, itu melayang di udara saat energi mulai menyelubunginya. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, bila energi tanpa nama yang tak terhitung jumlahnya muncul. Fluktuasi primal Qi dan intensitas energinya tidak kuat. Namun, pedang iblis masih merasakan ancaman dari tanpa nama. Jagoan, pedang terbang di sekitar formasi 7 terminal bergetar pada saat yang bersamaan. Pedang iblis sepertinya memanggil pedang. Untuk sesaat, pedang terbang itu sepertinya menusuk Anem dengan kecepatan yang menyilaukan. Bam, 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 Lu Zhou mundur dengan cepat. Jika ada kebutuhan, dia akan menggunakan satu kartu tanpa celah. Namun, kenyataan membuktikan bahwa kekhawatirannya tidak berdasar. Pedang iblis memanggil kelompok pedang dan menyerang tanpa nama. Mereka sepertinya terikat satu sama lain. Bang, bang, bang. Pertarungan berlangsung selama beberapa ronde. Ledakan. Sebuah halo besar muncul dengan Anem di tengahnya sebelum Anem mengisi ke dalam kelompok pedang, menangkis semua pedang. Setelah ledakan energi unik, Anem mendapatkan kembali bentuk aslinya. Itu melayang di udara dan bersinar dengan pancaran merah samar. Sekelompok pedang jatuh. Retak, retak, retak. Pedang kelas rendah tidak bisa menahan kekuatan yang menakutkan dan dihancurkan di tempat. Bahkan mereka yang memiliki nilai yang dapat diterima berserakan di tanah, tampaknya bergetar dalam ketakutan. Hal ini membuat para pembudidaya putus asa. Semua pedang yang bentrok dengan Anem patah. Mata mereka terbelalak saat mereka menatap Anem. Pedang apa itu? Selain pedang iblis, tidak ada satupun pedang yang cocok untuk pedang itu. Mata Jiang Aijian berbinar. Dia hampir membuang Dragon Song. Dia hanya memiliki mata untuk tanpa nama saat ini. Lu Zhou juga terkejut dengan ini. Ketajaman tanpa nama telah melebihi ekspektasinya. Jagoan, pedang iblis menyerang ke arahnya. Lu Zhou menyulap primal Qi-nya untuk mengontrol tanpa nama dan menangkisnya. Bam, 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 ada 3 tabrakan berturut-turut. Pedang iblis ditolak. Kali ini tidak seberuntung sebelumnya. Pedang iblis jatuh. Formasi 7 terminal dihancurkan. Tanpa gugusan pedang, formasi 7 terminal tidak bisa beroperasi lagi. Para pembudidaya melihat harapan saat ini. Meskipun mereka merasa sangat memalukan jika senjata tingkat rendah rusak, pedang yang tersisa yang tidak rusak adalah pedang yang bagus. Ini akan menghemat waktu mereka dari keharusan memilih pedang yang baik dan yang buruk. Qin Jun menegakkan punggungnya. Dia menyeka darah dari tepi bibirnya. Dia melihat formasi 7 terminal di tanah dengan tidak percaya. Mengapa formasi dinonaktifkan ketika mereka bahkan tidak menemukan mata formasi? Itu tidak masuk akal. Dia melihat sekelilingnya dan tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Dia hanya melihat tanpa nama. Adapun Jiang Aijian, dia linglung. Dia menatap tanpa berkedip ke Anem. Dia hampir meneteskan air liur. Sepertinya dia tidak lagi menghargai Dragon Song seperti yang dia lakukan sebelumnya. Sementara itu, Lu Zhou berdiri tegak saat dia melayang di udara. Dia memandang Anem. Tiba-tiba, bam, pedang iblis akhirnya jatuh di tengah formasi 7 terminal. Itu berdengung dan bergetar. Prasasti yang menyatu muncul darinya dan terbang ke udara seperti segerombolan lebah. Prasasti ini, kekuatannya, Lu Zhou bingung. Dia tidak langsung mengingat Anem. Sebaliknya, dia memandang dalam diam. Prasasti menyatu menuju tanpa nama, dan kekuatan melonjak menjadi tanpa nama. Jiang Aijian ingin menangis. Pedang iblis telah menyerahkan dirinya, energi yang dipupuknya selama bertahun-tahun direnggut oleh pedang senior tua itu. Petik 2. Ini adalah contoh bagus dari survival of the fittest. Dunia pedang tampak jauh lebih sederhana daripada dunia manusia. Mereka yang menang menjadi penguasa, dan mereka yang kalah menjadi bandit.
Untuk berpikir bahwa pedang iblis telah menyerahkan dirinya setelah jatuh ke tanah. Siapa yang mengira ini terjadi? Pedang iblis terus bergetar di tanah. Prasasti di atasnya melonjak menuju tanpa nama. Prasasti di batu nisan besar berjumlah puluhan ribu, dan mereka naik ke udara seperti awan asap hitam tebal. Setelah mendapatkan energi dari prasasti, Anem mulai berputar. Lu Zhou menatap tanpa nama dengan curiga. Sejak dia mendapatkan Anem, yang bisa dia lakukan hanyalah mempelajari ketajamannya saat dia mencoba mencari tahu nilainya. Akankah kekuatan Anem meningkat setelah menyerap kekuatan ini? Sesaat kemudian, tanpa nama berhenti berputar. Pedang iblis tergeletak di tanah dan berhenti bergerak. Prasasti di atasnya telah benar-benar lenyap. Bab 288 yang kedua dalam Fianzhen. Lu Zhou bisa dengan jelas melihat cahaya merah di Anem lebih intens sekarang. Sepertinya lebih lama juga. Nilainya, Lu Zhou masih belum yakin tentang itu. Dengan pikiran, dia memberi perintah. Seperti yang diharapkan, Anem kembali ke telapak tangannya. Dia memberi perintah lain. Tidak disebutkan namanya berubah menjadi batu hitam, palu, pedang, cabang, dan senjata lainnya. Namun, itu hanya akan dikelilingi oleh energi prasasti aneh ketika itu dalam bentuk pedang. Bentuk pedang jauh lebih kuat dari bentuk lainnya juga. Sepertinya itu masih memiliki potensi tak terbatas sehingga nilainya masih belum diketahui. Bagaimanapun, ini bukan waktunya untuk mempelajari Anem. Lu Zhou menyimpannya dan mengamati sekelilingnya. Itu sangat sunyi. Ketika dia yakin itu aman, dia turun ke tanah. Setelah menghitung, dia menemukan dia kehilangan 2 kartu sempurna dan tidak mendapatkan 1 poin pun dalam bencana ini. Dia melihat formasi 7 terminal di tanah. Memang sudah tidak bersinar lagi. Itu tidak lagi menunjukkan tanda-tanda aktif. Aneh. Lu Zhou berjalan menuju pedang iblis. Di tempat di mana batu nisan itu retak, tidak ada yang lain selain 8 rantai yang rusak dan puing-puing. Hanya segelintir pedang di tanah tetap tidak rusak. Secara alami, pedang yang selamat dari pertempuran adalah pedang yang bagus. Pada saat ini, para kultivator yang terluka segera bangun dan bersujud pada Lu Zhou dengan tulus. Suara dahi mereka yang menyentuh tanah bergema di mausolem. Terima kasih, senior tua. Terima kasih, Grandmaster. Kamu adalah orang tua angkatku. Terimalah tindakan pemujaan saya. Ding. Benar-benar disembah oleh 15 orang. Hadiah, 150 poin prestasi. Ketika dia mendengar pemberitahuan ini, Lu Zhou tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Aku jauh sekali dari menjadi orang yang baik hati. Para pembudidaya dari 4 sekte utama praktis dimusnahkan. Para pembudidaya yang tersisa berasal dari sekte kecil, dan dia tidak perlu khawatir. Lu Zhou berjalan ke pedang iblis dan menyulap beberapa primal ki. Tiba-tiba, biksu, Kong Yuan, tiba-tiba membalikkan badan dan kembali berdiri, Diana mudra ganda miliknya berkedip-kedip saat diaktifkan kembali. Dia mengamati sekelilingnya dengan mata terbelalak. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya ketika dia melihat semuanya dengan jelas. Apa yang terjadi? Sudah berapa lama sejak saya keluar? Di mana formasi 7 terminal? Mengapa pedang iblis tergeletak di tanah? Otaknya sakit saat ingatan membanjiri pikirannya. Dia ingat sekarang, dia ada di sini untuk merebut pedang iblis. Dia telah dikalahkan oleh pedang iblis dan jatuh ke tanah. Untungnya, dia dilindungi oleh tasbih Buddha miliknya. Dia tidak terluka parah. Itu kamu. Ekspresi Kong Yuan berubah dari kaget menjadi marah. Kong Yuan, Lu Zhou mengelus jenggotnya. Tidak ada yang bisa menyentuh milikku. Aku tidak peduli bagaimana kamu memecahkan formasi 7 terminal, aku akan mengambil pedang iblis itu. Kong Yuan sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi. Oh, untuk beberapa alasan, Lu Zhou menyadari bahwa dia sangat senang dan senang karena Kong Yuan masih hidup. Kong Yuan meluruskan telapak tangan dan berkata, Pakar tua, saya bersyukur bahwa Anda dapat menghancurkan formasi 7 terminal. Pedang seperti ini, hanya orang yang mampu yang bisa memegangnya. Tanpa peringatan apapun, Diana mudra gandanya meledak. Lu Zhou mengelus janggutnya dan berkata, Aku sudah mengatakannya sebelumnya, Zen adalah Zen, dan Vien adalah Vien, Vien Zen bukanlah Zen sejati. Apakah Anda mencoba mengajari saya tentang kultivasi? Petik 2 titik. Kong Yuan terkekeh. Dia tidak menonaktifkan Diana mudra gandanya. Dia memasang ekspresi tidak setuju di wajahnya saat dia berkata, Vien Zen Zuo Shinchan hanyalah permainan anak-anak. Dia tidak bisa menahan lilin terhadap saya. Saya satu-satunya orang di dunia yang mampu mengolah Vien Zen, jika saya yang kedua di Vien Zen, siapa yang berani mengklaim sebagai yang pertama? 2 Diana mudra dengan pancaran yang mencolok adalah bukti terbaik dari ini. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Katak di dalam sumur, dia berhenti sebelum berbicara sambil menekankan setiap suku kata, aku akan mengajarimu apa itu Vien Zen. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan telapak tangannya ke bawah. Cahaya samar muncul di telapak tangannya. Cahaya itu berputar berlawanan arah jarum jam.
Perasaan tidak menyenangkan muncul di hati Kong Yuan. Meskipun tidak ada fluktuasi yang intens dari primal ki dari orang tua di depannya, dia tidak bisa menahan perasaan bahaya yang tidak bisa dijelaskan. Para pembudidaya di dekatnya mengerutkan kening. Siapa orang tua ini? Kekuatannya setara dengan Kong Yuan. Apakah Sekte Buddha saling bertarung? Ketika mereka mengingat tubuh emas Buddha yang besar sekarang, mereka mengira ini adalah perseteruan internal. Mereka teringat berita konflik antara kuil pilihan surga dan kuil kekosongan besar yang menyebar ke seluruh dunia kultivasi. Kuil kekosongan besar telah mengirim orang-orang mereka dalam ekspedisi hukuman melawan kuil pilihan surga. Untuk beberapa alasan, 4 biksu surgawi terbunuh, dan kuil pilihan surga tidak ada lagi. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Situasi saat ini tampak persis seperti perseteruan internal antara Sekte Buddha. Lu Zhou berdiri dengan punggung tegak. Dia menekuk lengannya ke depan dan mendorong ke depan dengan telapak tangannya. Sebuah cetakan telapak tangan miniatur muncul. Segel kecil keberanian. Kong Yuan tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Dia berkata dengan jijik, apakah ini yang disebut Vian Zhen sejati? Saya ini, dia sedang setengah jalan dalam pidatonya ketika cetakan telapak tangan miniatur tiba-tiba membesar ketika hampir di atasnya. Sekarang tingginya beberapa kaki. Segel takut-takut yang kecil langsung menjadi segel tak takut yang hebat. Juga, itu adalah Great Seal of Fearlessness. Kong Yuan buru-buru mundur sambil mempertahankan Dhyana Mudra Ganda dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Yang lain menyaksikan ini dengan mulut ternganga. Ini adalah kultivator Zen kembar sialan lainnya. Petik 1. Sejak kapan Sekte Buddha menghasilkan banyak elit ini? Apakah ini diperbolehkan? Jagoan. Kong Yuan segera mengaktifkan tubuh Buddha emasnya sambil mempertahankan Dhyana Mudra Gandanya. The Great Seal of Fearlessness tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Ledakan. The Great Seal of Fearlessness diperbesar lagi. Tubuh Buddha emas tampak seperti hiasan karena cetakan telapak tangan hitam yang lebih besar menahannya dalam genggamannya. Ledakan. Ledakan keras terdengar sebelum benar-benar sunyi. Lu Zhou memandangi cetakan telapak tangan hitam yang memudar dengan acuh tak acuh. Ding. Membunuh target ranah kesengsaraan dewa baru lahir. Hadiah, 1.500 poin prestasi. Petik 2. Impas. Petik 1. Namun, jika ini terus berlanjut, suatu hari dia akan berada dalam situasi di mana dia tidak mampu menggunakan kartu serangan mematikan. Bagaimanapun, dia harus membunuh Kong Yuan. Setelah cetakan telapak tangan hitam memudar, untaian tasbih jatuh dari udara. Ding. Memperoleh tasbih Buddha. Pemurnian diperlukan sebelum digunakan. Petik 2. Ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Dia melambaikan tangannya. Tasbih Buddha terbang ke tangannya. Yang pertama di antara 4 sekte Buddha utama, kepala biara dari kuil kekosongan besar, yang pertama dari Vian Zhen sejak permulaan waktu, Kong Yuan, meninggal pada hari ini. Jiang Aijian tercengang. Dentang. Dragon Song menyelipkan tangan Jiang Aijian. Ketika Little Yuaner melihat ini, dia berkata dengan merendahkan, dan dia menyebut dirinya yang pertama dari Vian Zhen, Toy. Jiang Aijian membentak kembali ke masa sekarang, dan dia buru-buru mengambil Dragon Song kesayangannya. Dia memegangnya di pelukannya dan menyekanya. Senior, kamu pasti membuat pengaruh setiap kali kamu bergerak. Saya, Jiang Aijian, tidak terkesima oleh siapapun kecuali Anda. Petik 2. Para pembudidaya lainnya bersujud lagi. Terima kasih, senior tua. Sungguh memalukan bahwa dia tidak bisa dihargai karena melakukan kowtow 2 kali. Lu Zhou mengabaikan mereka. Dia melambaikan lengannya dan pedang iblis terbang ke tangannya. Dia melingkarkan tangannya di sekelilingnya. Rasa dingin yang menggigit mengalir dari gagangnya ke telapak tangannya. Seperti yang dia duga, ini bukanlah barang biasa. Lu Zhou sedikit menyipitkan matanya. Pedang iblis bergetar. Tidak jelas apakah dia takut atau hanya mencoba melepaskan kendali dari dirinya. Saat ini, suara aneh datang dari terowongan. Berderak, berderak, berderak. Perhatian semua orang tertarik oleh suara itu. Bab 289 Hidup Mati. Bis, pedang iblis masih bergetar. Tanpa peningkatan prasasti, pedang iblis jauh lebih lemah sekarang. Lu Zhou tidak punya waktu untuk memikirkan suara dari terowongan. Dia menyulap primal ki-nya untuk menekan pedang iblis. Jiang Aijian berkata, "Oh senior, aku," dia menunjuk pada dirinya sendiri. Lu Zhou meliriknya dan bertanya, "Kamu menginginkannya?" Jiang Aijian menggaruk kepalanya sendiri dengan malu-malu. Pedang iblis sangat besar, tingginya hampir setengah pria, dan lebar serta tebal. Setelah kehilangan kekuatan dari prasasti, itu terlihat sangat jelek. Bilahnya kasar dan tidak rata. Lu Zhou melonggarkan cengkeramannya dan mendorong ke depan dengan telapak tangannya. Bam! Pedang iblis besar terbang menuju Jiang Aijian. Jiang Aijian sangat gembira saat dia meraih pedang iblis dan mendaratkan beberapa sidik jari di bilahnya.
Kekuatan prasasti yang tersisa tersebar di udara. Pedang iblis akhirnya diam. Terima kasih, senior tua, 10 tahun, saya bersedia untuk membantu Anda dan menelepon selama 10 tahun lagi, senior tua. Jiang Aijian memandang pedang iblis dengan penuh kasih. Little Yuaner dan Qin Jun menatapnya tanpa berkata-kata. Lu Zhou tidak keberatan dengan pedang iblis. Nalurinya memberitahunya bahwa kekuatan prasasti adalah dasar dari kekuatan pedang iblis. Pedang iblis tanpa prasasti itu seperti barang tanpa jiwa. Itu tidak menarik baginya. Mungkin, hanya kolektor seperti Jiang Aijian yang akan menghargainya. Jiang Aijian mengeluarkan tali dari sakunya dan mengikat pedang iblis ke punggungnya sementara dia membawa Dragon Song di depan dirinya. Tidak perlu untuk menggambarkan betapa bahagianya dia saat ini. Kegembiraannya hampir bisa diraba. Momen paling bahagia dalam hidup seseorang adalah ketika mereka mendapatkan hal yang paling mereka inginkan. Berderak, berderak, berderak. Suara dari terowongan semakin keras dan keras. Yang lainnya di terowongan lagi. Para pembudidaya yang selamat tidak punya niat untuk pergi. Suara Qin Jun bergetar saat dia berkata, itu adalah terowongan ke ruang bawah tanah kekaisaran, saya pikir itu sudah terhubung sejak lama. Jiang Aijian berkata dengan canggung, senior-senior, haruskah kita kembali lain hari? Aku akan pergi, aku akan pergi. Jiang Aijian segera melambaikan tangannya. Bagaimanapun, dia tidak mungkin membiarkan orang lain menggali kuburan leluhurnya. Qin Jun memandang Jiang Aijian dengan bingung. Merupakan satu hal bagi Jiang Aijian untuk menjadi eksentrik, tetapi mengapa Jiang Aijian begitu antusias dengan tugas ini? Dia telah mendengar tentang Jiang Aijian sebelumnya. Dia tahu bahwa pria ini sangat menyukai pedang dan hidupnya sendiri. Terowongan itu tampak sangat berbahaya. Apakah Jiang Aijian tidak mengkhawatirkan hidupnya? Jiang Aijian dengan hati-hati pergi dengan hati-hati ke terowongan dengan pedang iblis di punggungnya. Dia sekarang berada di pintu masuk terowongan. Tiba-tiba, sebuah massa hitam keluar dari terowongan. Bang, bang, bang. Jiang Aijian secara naluriah membangkitkan energi pelindungnya dan melibatkan makhluk hitam dalam pertempuran. Yang lain segera mengidentifikasi massa hitam itu. Peti mati. Astaga, ini peti mati. Petik 2. Para pembudidaya yang tersisa lumpuh karena ketakutan. Lutut mereka lemas. Mereka sudah terluka oleh kumpulan pedang sejak awal. Mereka tidak dalam kondisi untuk melarikan diri. Bam, bam, bam. Peti mati itu berputar penuh di udara saat menabrak Jiang Aijian. Untungnya, Jiang Aijian mengembangkan dao gaib yang membuatnya bisa bergerak dengan gesit. Dengan energi dan gerak kakinya, dia menghindari serangan peti mati itu. Dia hanya didorong mundur. Ada apa denganku hari ini? Mengapa keberuntunganku begitu busuk? Jiang Aijian mengendarai momentum pukulan itu dan mundur dari terowongan kembali ke tempat yang lain. Peti mati tidak melanjutkan serangannya. Itu hanya melayang di pintu masuk terowongan. Seorang yang mati hidup, Qin Jun mengerutkan kening. Orang mati tidak pernah bisa hidup kembali. Tidak ada yang namanya orang mati yang hidup. Itu adalah seseorang yang mencoba bermain trik, kata Jiang Aijian. Yang lain menatap peti mati itu. Sesaat kemudian, suara yang dalam dan serak terdengar dari peti mati. Siapa yang masuk tanpa izin ke Mausoleum of Swords? Yuaner kecil melirik Jiang Aijian dan berkata, pergi dan bicaralah dengannya. Mungkin leluhurmu di dalam peti mati itu. Petik 2. Yah, dia tidak salah. Bagaimanapun, peti mati itu benar-benar muncul dari terowongan. Secara alami, hanya tubuh anggota keluarga kekaisaran yang disimpan di ruang bawah tanah kekaisaran. Setelah mendengar ini, Qin Jun menatap Jiang Aijian dengan kaget. Dia seseorang dari keluarga kekaisaran. Atau gadis kecil itu hanya menggodanya. Petik 1. Jiang Aijian menggaruk kepalanya dan berkata, nama saya Jiang Aijian, bagaimana saya harus memanggil Anda, senior? Suara yang dalam terdengar dari peti mati. Seorang pria muda. Jiang Aijian memeriksa dirinya sendiri. Apa salahnya menjadi muda? Aku kuat dan tampan, seperti pohon giok tertiup angin. Suara itu terus berdering dari peti mati. Hanya ada satu orang di bawah langit yang bisa mematahkan pedang iblis, orang itu harus maju. Siapapun atau apapun yang ada di peti mati itu pintar. Jiang Aijian melirik Lu Zhou. Pantas saja, senior tua itu menyembunyikan auranya. Saat ini, dia tampak seperti orang tua yang lemah. Itulah mengapa peti mati itu mengabaikan kehadiran Lu Zhou. Itu kamu. Lu Zhou akhirnya berbicara. Setelah mendengar kata-kata Lu Zhou, semua orang terkejut. Mereka saling kenal. Peti mati itu terdiam beberapa saat sebelum berbicara lagi, seperti yang diharapkan, itu kamu. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata, saya pikir kamu sudah lama mati, saya tidak berharap kamu bersembunyi di sini. Petik 2. Siapapun yang ada di peti mati tertawa aneh. Teman lama, semuanya mati, aku hanya menunggu sebelumnya di sini. Petik 2. Lu Zhou mengangguk, tapi dia berkata, saya khawatir bukan itu masalahnya.
Pedang Iblis, Formasi 7 Terminal, Prasasti, Anda pikir Anda bisa menemukan cara untuk memperpanjang hidup Anda, bukan? Petik 2. Perpanjang hidup Anda. Semua orang menangkap inti dari masalah ini. Sejak awal waktu, para pembudidaya yang berdiri di puncak semuanya mencari cara untuk memperpanjang hidup mereka. Beberapa bahkan mencari kehidupan kekal. Ini hanya terbatas pada elit. Peti mati itu menjawab dengan sebuah pertanyaan, bukankah kamu sama? Lu Zhou sedikit terkejut. Secara lahiriah, ekspresinya tenang saat dia mengelus janggutnya dan berkata, tidak, aku sudah lama berdamai dengan hidup dan mati. Petik 2. Peti mati itu mendesis. Kemudian, dikatakan, menurut perhitungan saya, waktu Anda hampir habis. Apakah Anda masih mempertahankan Evil Sky Pavilion? Petik 2. Begitu kata-kata ini terdengar di udara, para pembudidaya memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Jika mereka masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, maka mereka bodoh. Orang tua yang berdiri di depan mereka adalah Patriark Evil Sky Pavilion, penjahat tua Ji, yang mendominasi tanah. Dia penjahat tua Ji. Ini, para pembudidaya mulai menangis setelah pukulan berturut-turut ke kondisi mental mereka. Wajah mereka berkerut saat mereka menangis, dan mereka berada di samping diri mereka dengan ketakutan. Lari-lari. Mereka selamat dari sekumpulan pedang, selamat dari biksu, Kong Yuan, dan selamat dari pedang iblis. Namun, sekarang, ada penjahat sialan yang paling mereka takuti. Mereka akan melarikan diri bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa. Selusin pembudidaya melarikan diri sambil mengabaikan protes rasa sakit dari tubuh mereka. Lu Zhou tidak keberatan para pembudidaya dari sekte kecil ini, jika mereka termasuk dari 10 sekte besar, dia akan membunuh mereka tanpa mengedipkan kelopak mata. Namun, dia tidak berselisih dengan sekte kecil. Dia memutuskan untuk membiarkannya. Dia melihat peti mati saat dia mengelus jenggotnya. Gong Yuandu, meskipun saya lebih tua dari Anda, saya akan hidup lebih lama dari Anda. Petik 2. Tawa menghina terdengar dari peti mati. Mungkin. Petik 2. Apakah Anda bersembunyi di Mausoleum of Swords hanya untuk mencari cara untuk mencapai kehidupan yang kekal? Lu Zhou bertanya. Bukan itu saja, Gong Yuandu berkata dengan suara seraknya, saya juga mendapatkan wawasan tentang jalur pedang dan metode kultivasi saya. Petik 2. Mendapatkan wawasan tentang jalur pedang. Sepanjang hidupku, aku selalu menginginkan pertarungan denganmu, Kakak Ji. Sayangnya, waktu dan gelombang tidak menunggu siapapun, basis kultivasi saya perlahan-lahan kembali ke dunia di sekitar saya. Petik 2. Bab 290 Janji Pertempuran. Peti mati hitam itu melayang di udara dan tidak bergerak. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, Kakak Ji. Petik 2. Lu Zhou bertanya lagi, apakah formasi 7 terminal dan pedang iblis Anda lakukan? Aku tidak tahu apa-apa tentang formasi, dengan kata lain, Gong Yuandi adalah orang yang meninggalkan pedang iblis di sini dan mendirikan batu nisan. Setelah bertahun-tahun tinggal di peti mati itu, apakah Anda memiliki wawasan? Gong Yuandu menghela nafas dalam-dalam dan berkata, saya mengalami beberapa peningkatan dalam keterampilan pedang saya, tetapi saya dibatasi oleh basis kultivasi saya dan tidak dapat menggunakannya secara maksimal. Saya tidak yakin apakah saya cocok untuk Anda sekarang. Petik 2. Gong Yuandu dan Lu Zhou adalah individu yang tak tertandingi. Mungkin, hanya Gong Yuandu sendiri yang tahu betapa dia ingin mengalahkan Lu Zhou. Apakah kamu sangat ingin mengalahkanku? Saya bukan satu-satunya di bawah langit yang ingin mengalahkan Anda, balas Gong Yuandu. Baik, jawabannya sejelas siang hari. Ada banyak yang ingin merebut harta Evil Sky Pavilion atau membunuh penjahat terhebat sepanjang masa. Pada saat ini, jelas bagi semua orang bahwa Lu Zhou dan Gong Yuandu yang berada di peti mati adalah saingan lama. Secara alami, mereka tahu bahwa mereka tidak punya tempat untuk ikut campur dalam percakapan antara dua senior itu. Suara menggoda dari peti mati lagi. Aku penasaran, apa yang dilakukan Grandmaster Evil Sky Pavilion di dalam Mausoleum of Swords? Apakah Anda datang untuk pedang iblis saya? Anda memiliki lebih banyak harta dibandingkan dengan saya. Petik 2. Suasana terasa hangat saat para rival lama berbincang. Tekanan yang datang dari peti mati sebelumnya juga sangat berkurang. Lu Zhou menjawab, ada sesuatu yang menjadi milikku di ruang bawah tanah kaisar yang selalu hidup. Petik 2. Kau pelit seperti biasanya, Kakak Ji, apa kau membicarakan ini? Suara Gong Yuandu hampir tidak pudar ketika peti mati terbalik, dan sebuah buku jatuh. Peti mati itu dibalik lagi, dan tutupnya tertutup. Lu Zhou menangkap buku itu dengan gerakan cepat. Dingin saat disentuh. Namun, tingkat kedinginan ini tidak berarti apa-apa bagi Lu Zhou. Energi pelindung alam pengadilan surgawinya sudah cukup untuk mengusirnya. Buku itu dibungkus dengan hati-hati. Itu dihiasi dengan warna keluarga kekaisaran dan lambang naga. Mungkin, keluarga kekaisaran khawatir buku tulisan surgawi akan membusuk di lingkungan yang gelap dan lembab. Makanya,
Mereka membuat lapisan khusus untuk itu. Lu Zhou membalik-balik buku itu. Ding, memperoleh potongan sisa Open Heavenly Rating final. Petik 2. Seperti yang diharapkan, itu adalah bagian dari gulungan Open Heavenly Rating. Lu Zhou menutupnya dan melemparkannya ke arah Yuaner kecil. Yuaner kecil menangkapnya dan membacanya karena penasaran. Namun, dia tidak dapat memahami satu hal pun dan dengan cepat kehilangan minat. Gong Yuandu berbicara dari dalam peti mati lagi, ini adalah satu-satunya barang yang menarik perhatian saya di ruang bawah tanah kaisar yang pernah hidup. Barang-barang lainnya tidak lain hanyalah biasa, karena Anda di sini untuk menggali kuburan, Saudara Ji, saya khawatir ini adalah satu-satunya hal yang menarik bagi Anda. Petik 2. Gong Yuandu tidak berpikir bahwa Lu Zhou akan memiliki standar yang lebih rendah dari dirinya. Lu Zhou mengangguk dan berkata, inilah yang saya cari. Petik 2. Buku itu mengandung beberapa kekuatan unik, tapi saya tidak pernah bisa memahaminya, karena kaisar yang selalu hidup dimakamkan dengannya, saya pikir itu pasti harta karun. Makanya, saya menyimpannya. Petik 2. Dengan penjelasan ini, semuanya menjadi jelas sekarang. Tujuan Lu Zhou telah tercapai. Tidak perlu lagi menggali kuburan leluhur Jian Aijian. Gong Yuandu, jika kamu ingin keluar, aku bisa membawamu bersamaku, kata Lu Zhou. Mengembalikan bantuan dengan bantuan lain akan dianggap sebagai membayar hutang. Tidak, terima kasih, suara dari peti mati itu tampak sedikit tertahan saat ini seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan Gong Yuandu. Aku mungkin tidak akan hidup lebih lama darimu. Petik 2. Anda memiliki 1 abad sebelum waktu Anda habis. Lu Zhou melihat langsung ke peti mati itu. Dia menghela nafas dan memutuskan untuk berhenti membujuk Gong Yuandu. Berapa banyak manusia yang hidup hingga 100 tahun? Jauh lebih sulit bagi seorang kultivator, saya rasa. Petik 2. Orang ini sudah sering berkompetisi dengannya di masa lalu. Ini tidak lain adalah kepergian yang lama dan yang baru. Kelahiran, hidup, sakit, dan mati. Ini hanyalah siklus alami kehidupan. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Petik 2. Lu Zhou hendak pergi ketika Gong Yuandu menghela nafas dan bertanya, sebelum waktuku habis, bolehkah aku bertengkar denganmu, Saudara Ji? Konten promosi. Saya langsung terbebas dari hutang dalam 5 hari setelah baca ini. Wealth Amulet. Rasakan pembuluh darah bersih dan tensi 120/80 setelah minum ini. Cardio Normin. Ternyata mata kabur hingga katarak bisa Anda hilangkan dengan ini. Oku Prime. Yang lainnya tercengang. Bagaimanapun, saingan adalah saingan. Gong Yuandu tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengganggu Lu Zhou sebelum kematiannya sendiri. Yuaner kecil awalnya bersimpati kepada Gong Yuandu karena mencoba bertahan hidup di dalam peti mati. Pada saat ini, sedikit simpati yang dimilikinya tersapu. Dia berkata dengan marah, ada apa denganmu? Tuanku baru saja melawan orang lain selama beberapa ronde, bahkan jika kamu memenangkan pertandingan ini, itu akan tanpa kehormatan. Selain itu, kamu bukan tandingan tuanku. Petik 2. Peti mati itu bergetar sedikit sebelum ledakan tawa terdengar darinya. Saudara Ji, saya terkejut Anda menemukan murid dengan temperamen seperti itu. Saya terkesan, sungguh, saya. Lu Zhou tidak menanggapi ejekannya. Sebaliknya, dia berkata, jika kamu ingin bertarung, ayo keluar. Petik 2. Yuaner kecil menimpali, benar, keluar. Jiang Aijian juga ikut bergabung. Senior yang terhormat, karena kalian berdua adalah kenalan, mengapa ada kebutuhan untuk bertarung sampai mati? Selain itu, Anda telah mengatakan bahwa batas Anda ada pada Anda, dan saya yakin basis kultivasi Anda telah sangat berkurang. Mengapa ada kebutuhan untuk ini? Petik 2. Gong Yuandu berkata, kalian semua salah paham terhadap saya, karena saya melawan Saudara Ji, wajar jika saya ingin melakukannya dengan adil dan jujur, saya tidak akan menyerang seorang pria ketika dia jatuh. Kakak Ji, bagaimana kalau kita bertemu di Evil Sky Pavilion setelah sebulan? Petik 2. Lu Zhou tidak keberatan. Aku hanya khawatir kamu tidak akan berhasil melewati bulan ini. Petik 2. Dengan batas hidup seseorang yang membayangi, tidak ada yang bisa memastikan kapan mereka akan mati. Mungkin hari ini, mungkin, bisa juga besok. Bahkan bisa setahun kemudian. Gong Yuandu tertawa serak dan berkata, kita akan bertemu sebulan kemudian, jika saya tidak bisa, biarkan saja. Dia berpikir bahwa sudah waktunya dia menerima takdirnya untuk sekali ini setelah dia begitu keras kepala sepanjang hidupnya. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan melihat yang lainnya. Jiang Aijian berbicara kepada peti mati itu, senior yang terhormat, karena kamu akan tinggal di ruang bawah tanah, bantu aku dan jangan merusak apapun di dalamnya. Apa itu untukmu? Petik 2. Kita harus selalu menghormati almarhum. Petik 2. Kali ini, peti mati itu tidak menjawab. Lu Zhou melirik pedang yang tersebar di tanah. Jiang Aijian langsung berkata, saya tidak akan mengambil barang-barang kelas 3 ini.
Petik 2. Qin Jun menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, bolehkah saya membawa beberapa dari mereka? Jiang Aijian memutar matanya dan berkata, bantulah dirimu sendiri. Petik 2. Qin Jun sangat senang. Dia mengambil 2 pedang kelas dunia terbaik yang bisa dia temukan. Jiang Aijian berkata, seseorang memperhatikan sesuatu. Petik 2. Seorang pria yang mencintai pedang tidak akan puas. Petik 2. Apa yang kamu tahu? Kami memiliki minat yang sama, betapa kasarnya saya. Jangan sebutkan itu. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan menuju pintu keluar mausolem pedang. Peti mati itu lenyap ke dalam terowongan. Yuaner kecil meninggalkan Mausoleum of Swords bersama tuannya. Formasi 7 terminal di tanah mengumpulkan energi lagi. Tuan, siapa itu di dalam peti mati? Seorang kenalan. Petik 2. Tuan, Anda punya teman. Lebih tepatnya, dia saingan, jelas Lu Zhou sambil berjalan. Jadi, apakah Anda punya teman, Guru? Little Yuaner bertanya. Saya punya banyak teman, jawab Lu Zhou. Oh, akhirnya, mereka tiba di luar Mausoleum of Swords dan melihat langit. Mereka tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Wizard. Petik 2. Jiang Aijian dan Qin Jun berlari ke arah mereka juga. Lu Zhou tidak langsung melompat ke Wizard, Jiang Aijian. Petik 2. Tua, senior, ada apa? Zhao Yue masih di dalam istana. Jaga dia, kata Lu Zhou. Tidak masalah. Namun, saya perlu memberitahu Anda sesuatu, senior tua, kata Jiang Aijian. Apa itu? Murid ketujuhmu, si Uya, tertarik padaku. Selain itu, saya yakin dia hampir menemukan identitas saya. Saya harus mengatakan saya bukan tandingannya dalam hal mengumpulkan informasi. Anak buahnya telah mengganggu sumber saya, dan saya telah kehilangan tidak kurang dari 5 hari ini. Mereka adalah titik kontak penting bagi saya. Jika memungkinkan, bisakah Anda memberinya 1 atau 2 peringatan? Jiang Aijian bertanya. Bab 291 Wanita Putih. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk. Terima kasih, senior tua. Lu Zhou melompat ke Wizard. Little Yuaner duduk di depan sementara Qin Jun berdiri di punggung Wizard saat terbang menuju Evil Sky Pavilion. Dengan pedang iblis di punggungnya, Jiang Aijian meninggalkan makam pedang sebagai orang yang bahagia. Sedangkan di dalam gubuk terpencil, kultivator berjubah abu-abu, Ye Zixing, muncul. Dia membungkuk dan berkata, Master Sekte, senior-senior telah dengan aman meninggalkan makam pedang. Pedang iblis sekarang ada di tangan Jiang Aijian. Petik 2. Si Uya membuka matanya. Dia memandang matahari dan berkata sambil menghela nafas, sudah cukup baik dia pergi. Apakah kamu menemukan sesuatu tentang Jiang Aijian? Gerakan pria itu tidak dapat diprediksi dan tertutup. Kami belum menemukan apapun. Petik 2. Lanjutkan penyelidikanmu. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Si Uya berdiri. Dia meletakkan tangannya di punggungnya dan bertanya, ada kabar dari 4 tikus lainnya. Sejak gangguan di Upper Prime City, Darknet telah membuat koneksi dengan Five Mice, mereka bukanlah anggota Darknet, sama sekali. Dari pemahamannya tentang amarah mereka, mereka mungkin melakukan sesuatu yang keterlaluan. Sebagai jawaban atas pertanyaanmu, Master Sekte, belum ada berita tentang Five Mice. Petik 2. Bagaimana dengan Evil Sky Pavilion? Si Uya bertanya. Saya tidak berpikir 5 tikus akan begitu berani untuk menyerang Pavilion Langit Jahat lagi, sekarang Pavilion Langit Jahat memiliki seseorang seperti Leng Luo, semudah membunuh ayam baginya untuk membunuh mereka, Ye Zixing kata. Bagaimana situasi dengan kakak tertua? Si Uya bertanya. Sekte benar memiliki 6 altar, dan Green jadi altar terbukti menjadi yang paling sulit untuk ditangani. 5 altar yang tersisa tidak akan menjadi masalah. Sekte Guru Yu ingin menanyakan pendapat Anda tentang ini, lapor Ye Zixing. Si Uya merenungkan hal ini sejenak sebelum dia berkata, saudara muda ke-8 dan saya pernah ke altar giok hijau sebelumnya. Kami diam-diam telah menggambar formasi saat itu. Berikan kepada kakak tertua. Petik 2. Seperti yang Anda perintahkan, Master Sekte, kata Ye Zixing sambil membungkuk. Si Uya memahami pikiran Yu Zhenghai. Sekte kejelasan telah selesai, dan hari-hari sekte benar diberi nomor. Yu Zhenghai sudah sangat ingin menjatuhkan sekte adil untuk waktu yang lama sekarang, Yu Zhenghai sama sekali tidak berniat untuk meminta pendapatnya, itu hanya dalih. Apa yang dia inginkan adalah skema formasi. Pavilion Langit Jahat. Lu Zhou dan Little Yuaner akhirnya tiba di Pavilion Langit Jahat. Duan Museng menghampiri mereka dengan tombak tuan di tangannya. Dia berlutut dan berkata, Guru, akhirnya kamu kembali. Apa yang terjadi? Lu Zhou memerhatikan bahwa suasana hati Duan Museng tampaknya sedang tidak baik. Lu Qiuping, telah diselamatkan, kata Duan Museng. Ketika Lu Zhou mendengar ini, dia mengerutkan kening.
Tikus ini berani. Mereka seharusnya belajar pelajaran saat terakhir kali berada di sini, namun, mereka masih kurang ajar seperti biasanya. Petik 1. Where's Old Fort? Dengan kemampuan Ming Xiyin, bahkan jika dia tidak bisa menangkap 5 tikus, dia seharusnya mampu mendorong mereka kembali. Old Fort. Old Fort pergi ke ibu kota surgawi, apa kau tidak melihatnya, Tuan? Duan Museng bertanya, jelas terkejut. Lu Zhou baru saja kembali dari ibu kota surgawi. Dia tidak bertemu Ming Xiyin. Mereka pasti saling merindukan. Namun, Lu Zhou tidak khawatir apapun akan terjadi pada Ming Xiyin. Selain itu, Ming Xiyin memiliki kecenderungan untuk mengejutkannya. Dia memutuskan untuk membiarkan Ming Xiyin menjadi. Berdasarkan situasi saat ini, tidak banyak kebutuhan baginya untuk membatasi murid-muridnya dibandingkan dengan ketika dia baru saja pindah. Duan Museng terus berkata, mereka tidak mencuri apapun. Mereka hanya menyelamatkan Lu Qiuping. Tetua Hua dan Nyonya Yuexing melukai mereka. Tikus-tikus itu terlalu licik, begitu Duan Museng selesai berbicara, Hua Wudao dan Hua Yuexing berjalan dari kejauhan. Hua Yuexing membungkuk dan berkata, saya tidak kompeten dan membiarkan 5 tikus melarikan diri. Tolong hukum saya, Master Pavilion. Hua Wudao tidak ahli dalam serangan. Dapat dimengerti bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap 5 tikus. Namun, sebagai pemanah dewa, Hua Yuexing telah membiarkan 5 tikus melarikan diri. Jelas, 5 tikus lebih licik dari penjahat biasa. Setelah hening beberapa saat, Lu Zhou berkata, kita akan membicarakan 5 tikus nanti. Itu saja untuk saat ini. Petik 2. Setelah menyibukkan diri selama beberapa hari, Lu Zhou menginginkan waktu untuk dirinya sendiri. Dimengerti. Petik 2. Yang lainnya membungkuk. Di hutan tertentu. Kakak laki-laki, basis budidaya kakak kelima telah disegel. Kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini. Apa yang kita lakukan sekarang? Orang yang memimpin adalah yang tertua di antara 5 tikus, Han Yufang. Han Yufang melirik Lu Qiuping yang sedang bersandar pada tunggul pohon dan berkata, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman, Evil Sky Pavilion tidak akan pernah mengharapkan kita untuk beristirahat di dekat Gunung Golden Court. Petik 2. Itu brilian, kakak. Namun, kami tidak dapat melakukan ini selamanya. Sudah 2 hari, Su Wen, si tua kedua, berkata. Jiang Tang, Old Third, meludahi rumput buntut rubah yang dia pegang di antara giginya dan berkata, menurutku kakak laki-laki benar. Kita harus menunggu kesempatan sebelum bergerak, misi penyelamatan kita pasti akan meningkatkan kewaspadaan mereka. Kami hanya bisa berada dalam kondisi puncak setelah kami pulih sepenuhnya dari cedera kami. Petik 2. Kakak ketiga ada benarnya. Menyelamatkan seseorang bukanlah kekuatan kami. Sayang sekali kami tidak dapat mencuri apapun dari Evil Sky Pavilion setelah berada di sana 2 kali. Kekayaan diperoleh dengan mengambil risiko. Bagaimanapun, kami sudah menyinggung Evil Sky Pavilion. Begitu kita mendapatkan harta karun, kita bisa mengubah identitas kita dan tinggal di tempat lain. Ketika penjahat tua Ji berada 6 kaki di bawah tanah 50 tahun kemudian, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada kami, Liu Yunbai, Old Fort, menimpali. Yang lainnya mengangguk. Lu Qiuping menahan rasa sakit di tubuhnya dan berkata, terima kasih, kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, saudara ketiga, dan saudara keempat, karena telah menjulurkan leher untuk menyelamatkan saya. Petik 2. Kita semua bersaudara, tidak perlu mempermasalahkan ini. Petik 2. Sementara mereka membuat rencana tentang pencurian besar berikutnya, angin dingin bertiup melalui hutan. Berdesir, siapa di sana? Pemimpin dari 5 tikus, Han Yufang, berbalik dan melihat ke dalam hutan. Penggarap memiliki indera yang tajam untuk memulai. Selain itu, 5 tikus dilahirkan dengan persepsi yang tajam. Hari itu cerah dan cerah. Angin yang tiba-tiba dan aneh segera menyadarkan mereka. Five Mice segera bangun. Sesosok perlahan mulai terlihat di jalan kecil. Sosok itu dibalut jubah putih, gaun putih, dan sepatu putih sembari memegang payung putih. Sosok itu bahkan berambut putih. Wanita itu memiliki ciri-ciri yang halus dan menawan. Mereka berlima tertegun sejenak. Mereka belum pernah melihat wanita yang berpakaian seperti itu. Dia tampaknya telah turun dari surga dan tidak tampak seperti makhluk fana. Wanita itu berhenti bergerak ketika dia berada 10 meter dari mereka. Han Yufang adalah yang pertama bereaksi. Dia mengerutkan kening. Wanita mana yang akan datang ke sini di hutan belantara? Terlepas dari pikirannya, dia berkata, maukah Anda memberi kami kesenangan mengetahui nama Anda, Nyonya? Dari mana asalmu dan kemana kamu pergi? Su Wen berkata sambil tersenyum, di alam liar ini, Nona cantikku, mengapa aku tidak mengantarmu kembali ke rumahmu? Wanita itu mengangkat matanya dan menyapunya pada mereka berlima. Dia berkata, 5 tikus. Anda kenal kami, Nyonya. Han Yufang tercengang. Dia langsung mengangkat kewaspadaannya. Heh, lihat itu. Ketenaran kami sebagai 5 tikus,
Ya, itu benar. Kami adalah 5 tikus. Petik 2. Ini adalah kakak laki-laki saya, pemimpin dan ahli strategi, Han Yufang. Ini adalah saudara kedua saya, yang tidak memiliki bayangan, Su Wen. Aku, Jiang Tang membenturkan dadanya sendiri. Aku tak terkalahkan di bawah air, Old Third, Jiang Tang. Pria di samping saya ini adalah saudara keempat saya, dia seperti angin sepoi-sepoi, Liu Yunbai. Akhirnya, inilah saudara kelima saya, seniman pelarian yang hebat, Lu Qiuping. Wanita itu mengangguk sedikit. Itu bagus. Petik 2. Han Yufang menganggap ini aneh. Dia bertanya, Nyonya, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Petik 2. Pandangan wanita itu tertuju pada Han Yufang. Tidak ada artinya menjawab pertanyaan karena kalian semua akan mati. Petik 2.